Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi. Selamat bertemu kembali dalam sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ingin mengajak saudara membaca Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Penekanannya ada di kalimat berikut ini. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara, dulu saya masih dalam masa pertumbuhan, ya sampai baru-baru aja dibetulkan ya pemahaman saya tentang Tuhan, tentang hidup kekristenan, bahwa orang bertobat tuh kalau tidak dipukul, tidak bertobat gitu ya, tidak diancam atau dibuat tidak enak, tidak bertobat. Tetapi ayat ini bilang yang membuat kita bertobat itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan kebaikan. Kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Nah, benar itu saudara, saya yang mengalami ayat ini. Waktu saya sedang takut sama Tuhan karena pandangan saya Tuhan itu tidak senang kalau saya senang. Tuhan itu cuma taunya melarang-larang dan kayaknya pokoknya ya itu tidak senang kalau saya senang gitu. Saya kelihatannya baik-baik, tapi sebenarnya bukan hati bertobat. Tapi saya ini ketakutan kepada Tuhan. Tapi setelah belajar, setelah di banyak proses di dalam training juga di YWAM itu, saya dapat ayat ini dari salah satu pengajar. Pengajar itu bilang, dia bacakan ayat ini ya. Yang menuntun kita kepada pertobatan itu kebaikan gitu. Makanya salah satu yang menarik orang kepada Yesus adalah kalau ada orang yang atas nama Yesus berbuat baik kepada dia. Tapi itu semua inspirasinya adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah sumber kebaikan, Tuhanlah inspirasi dari segala inspirasi untuk berbuat baik. Karena dialah yang terlebih dulu baik sama kita. Pengajar saya ini selalu bilang gini, sering, dia ini orang Selandia Baru tapi lama di Filipina. Waktu itu dia buka dan merintis asrama YWAM ya di Filipina. Jadi dia lama di situ, merintis di situ dan melayani di situ, jadi pemimpin di asrama itu. Dia suka sekali sama mangga Filipina. Jadi dia selalu bilang, kamu kalau belum tahu Tuhan itu baik ya, kamu coba makan itu mangga Filipina katanya. Kalau kamu saya tidak tahu kalau itu tidak cukup untuk bilang Tuhan itu, tidak cukup untuk kamu bisa bilang Tuhan itu baik, saya tidak tahu bagaimana lagi gitu. Jadi dia bilang hubungannya dengan makanan, karena kita ada di sawah juga, dan dari sawah itu ada makanan yang kita makan umumnya 3 kali sehari. Dan walaupun dia itu tawar ya, tapi bagaimanapun ada rasa khasnya, dan kita itu punya indera pengecap. Nah, siapa juga yang menciptakan indera pengecap ini supaya kita bisa menikmati rasa? Ya Tuhan. Jadi pengajar saya itu bilang begini, kalau Tuhan itu tidak baik, ya pertama dia tidak ciptakan mangga Filipina. Kedua, dia tidak ciptakan, kalau toh dia ciptakan mangga Filipina, dia tidak akan beri kamu indera pengecap yang membuat kamu bisa menikmati rasanya itu dan merasa enak gitu. Kalau dia tidak baik, kenapa dia tidak buat semua makanan rasanya seperti semen? Dia bilang, semua makanan rasanya seperti tanah saja, tidak ada bedanya manis, asin, kecut atau apa. Tidak usah lah itu, kan pokoknya kamu harus makan supaya hidup. Dan kita akan melakukannya dengan rasa terpaksa. Ya kalau tidak makan ini saya mati gitu. Tapi sebenarnya makannya dengan tertekan gitu ya, karena rasanya tidak ada rasanya, tidak ada yang enak, tidak ada apa. Nah, sebenarnya tidak apa-apa gitu loh. Asal kita mau makan ya pokoknya kita hidup. Tetapi bukan berhenti di situ. Kebaikan Tuhan itu membuat kita melakukan apa yang kita butuhkan untuk hidup. Itu tetapi dengan rasa senang gitu. Jadi bukan dengan rasa terpaksa. Jadi saudara, kalau di antara kita, sebagian dari kita mungkin masih merasa ikut Yesus itu terpaksa gitu ya. Nah, itu bukanlah gambaran Yesus yang sesungguhnya yang saudara sedang miliki.
minta sama Tuhan cara pandang yang diubah. Karena Tuhan itu membuat kita melakukan yang seharusnya kita lakukan, tetapi itu bukan dengan terpaksa, bukan dengan tertekan, tapi dengan senang. Seperti orang makan. Orang makan tuh harus untuk hidup. Tetapi supaya kita tidak melakukan dengan rasa terpaksa, dia memberi yang namanya indera pengecap itu tadi, sehingga kita bisa menikmati dan kita bisa melakukan kewajiban untuk hidup ini, yaitu makan, tetapi tidak dengan rasa, ya saya harus lakukan ini untuk hidup, bagaimana lagi, sebenarnya saya tidak suka. Nah, jarang sekali ada orang seperti itu. Kita semua makan ya senang makan. Ingat, itu adalah kebaikan Tuhan, dan hal-hal seperti inilah yang kita kenali dari Tuhan, yang akan menuntun kita kepada pertobatan yang sungguh, bukan ketakutan kepada Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ini penekanannya di kalimat berikut ini lagi. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi saudara-saudara, kalau masih ada yang merasa saya jadi Kristen ya wes, terpaksa. Karena kalau tidak ikut Yesus katanya masuk neraka. Saudara, jangan puas begitu. Yesus bukan seperti itu. Gali lagi, minta pengalaman dengan Tuhan, minta dikasih pencerahan, minta diberi pernyataan dirinya yang sesungguhnya. Maka kita akan berubah cara pandang kita. Kekristenan bukan lagi kita pandang sebagai keterpaksaan atau ancaman ketakutan. Karena kalau enggak saya masuk neraka, saya harus belajar enggak bohong, karena kalau bohong terus saya masuk neraka. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa ingin melakukan yang baik itu yang diubah. Dari yang merasa terpaksa menjadi rasa senang dan merasa ingin dan merasa menikmati proses dan pertumbuhan kita. Walaupun memang ada jatuh bangunnya. Tetapi ya itulah hasil dari inspirasi bahwa kebaikan Tuhan itulah yang menuntun kita kepada pertobatan sejati. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, semoga memberkati kita semua.